Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita saat ini masuk pada mata kuliah saya, yaitu Evidence Based Practice atau biasa disingkat EBP. Nah, sudah baca EBP nya ya. Jadi kita ada 3 dosen pengampu. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah EBP. Ada yang sudah baca apa sejarah EBP itu bagaimana dan apa saja yang sudah didapat dari membaca sejarah EBP. Baik, langsung saja. Bagaimana sih sejarahnya dari awal mula sampai akhirnya sekarang sudah mulai lumayan untuk penggunaan EBP dalam setiap tindakan. Kapankah EBP itu mulai terbentuk? Jadi sejarah EBP itu dimulai pada tahun 1970 ketika R.C. Cochrane menegaskan bahwa perlu adanya suatu evaluasi pelayanan kesehatan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Sejak saat itulah muncul istilah-istilah yang terkait dengan EBP seperti evidence-based medicine, kemudian evidence-based nursing, dan evidence-based practice. Evidence-based nursing itu sendiri merupakan suatu jawaban dari tantangan Leininger pada tahun 1987 bahwa perawat itu harus menunjukkan suatu tindakan yang bermakna dan penting untuk melakukan tindakan-tindakan kepada pasien. Jadi harus ada sumber atau dasar dalam melakukan intervensi pada pasien. Nah, beberapa tahun terakhir ini EBP mulai didengar karena EBP ini mengkombinasikan informasi yang diperoleh dari penelitian kemudian diterapkan ke pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan. Kenapa sih kita sebagai tenaga kesehatan itu perlu adanya EBP? Karena kita tahu tenaga kesehatan itu bekerja di lapangan atau di klinik, dan kondisi di lapangan itu setiap hari seperti mendapatkan ilmu baru. Setiap hari selalu dipenuhi rasa ketidakpastian, apakah tindakan ini sudah tepat atau nanti bagaimana hasilnya, tindakan yang kita berikan nanti apakah itu sudah terbaik untuk pasien. Nah, itu seperti suatu perasaan atau rasa yang tidak pasti, sehingga kita selalu berpikir tindakan yang kita berikan itu efektif belum ya, sudah terbaik belum ya untuk pasien. Nah, dari sinilah mulai dipikirkan untuk adanya evidence based practice atau EBP. Nah, karena pendekatan yang membantu praktisi memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dalam kebutuhan pasien ini, salah satunya adalah tujuan dari EBP. Pasien yang menerima asuhan keperawatan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding dengan pasien yang hanya mendapatkan ASKEP secara tradisional. Jadi setelah mulai adanya EBP pada tahun 1970, mulai dibandingkan pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan berdasarkan penelitian dengan pasien yang hanya mendapatkan ASKEP secara tradisi, misalnya secara turun-temurun. Ternyata hasilnya pasien yang memperoleh ASKEP dari hasil penelitian ini lebih baik, lebih cepat penyembuhannya, dan tindakannya lebih efektif daripada yang tanpa adanya pedoman, tanpa adanya evidence base yang hanya diterapkan karena tradisi sehari-hari. Nah, EBP itu apa sih sebenarnya? EBP itu merupakan suatu upaya untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan sumber yang paling valid dan relevan. Nah, kita tahu yang namanya hasil penelitian itu tentu banyak tingkatannya, dan hasil penelitian itu bisa mengeneralisasi keadaan atau suatu kondisi dari kasus tertentu. Jadi jika kita bisa mengambil sumber yang terbaik untuk tindakan, misalnya kasus ini tindakan yang terbaik itu adalah ini,
dengan sumber yang paling valid dan relevan, diharapkan keputusan yang kita ambil itu akan lebih baik. EBP itu merupakan cara mentransformasikan hasil penelitian ke dalam praktek sehingga perawat dapat meningkatkan kualitas perawatan terhadap pasien. Jadi tujuan akhirnya itu memang meningkatkan quality care ya. Bagaimana kualitas perawatan terhadap pasien itu lebih baik, kualitasnya meningkat sehingga pasien cepat sembuh atau pasien mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dengan adanya implementasi EBP ini diharapkan dapat menurunkan biaya perawatan karena setelah mendapatkan perawatan dengan EBP diharapkan memberikan dampak positif sehingga pasien cepat sembuh sehingga bisa menurunkan biaya perawatan. Jika dampak positif ini bisa terjadi, maka bukan hanya pasien yang mendapatkan dampaknya, tapi juga perawat, institusi, semuanya mendapatkan dampak positif dari implementasi EBP. Maka dari itu, perawat harus mulai secara sistematis menggunakan bukti-bukti terbaik yang aktual dalam penanganan pasien. Nah, sekarang Anda bisa melihat bagaimana sih penerapan EBP di rumah sakit. Apakah perawat-perawat di rumah sakit tersebut sudah bisa menerapkan EBP, terutama tentu khususnya adalah penata anestesi. Apakah sudah dilakukan EBP dalam penanganan pasiennya? Nah, nanti silakan masukkan atau kirim komentarnya di forum diskusi ya. Jadi ingat untuk tema kali ini di forum diskusi, apakah EBP sudah diterapkan oleh penata anestesi di berbagai rumah sakit? Nah, ini silakan ditanggapi untuk mengisi forum diskusi kita. Selanjutnya, pada kenyataannya yang saya cermati ya, EBP itu belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan intervensi yang berdasarkan kebiasaan. Biasanya juga seperti ini. Biasanya seperti ini juga sudah bagus. Biasanya seperti ini juga sudah optimal. Kenapa harus mencari sumber yang lain gitu? Biasanya seperti inilah kendala-kendala kenapa EBP itu belum berkembang secara pesat. Kenapa sih kira-kira perawat itu kurang bisa menerapkan EBP? Nah, ini ada beberapa kendala kenapa perawat tersebut memang atau penata anestesi itu mungkin masih kurang optimal dalam penerapan EBP. Kendala EBP bagi perawat yang pertama adalah kurangnya waktu. Benar atau tidak? Nah, jadi waktu kerja kita ini mungkin terlalu banyak dihabiskan dengan pasien karena memang perawat itu memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, dari sini bisa ditarik alasan kalau EBP itu memang tidak atau belum bisa optimal diterapkan karena kurangnya waktu. Terlalu banyak waktu untuk pasien, terlalu banyak waktu untuk menulis laporan misalnya, sehingga perawat kurang bisa memberikan atau mencari sumber evidence base yang valid gitu. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya. Nah, sumber dayanya kurang, kemudian waktunya kurang sehingga EBP itu belum bisa diterapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, karena kesulitan dalam memahami analisa statistik. Nah, dalam tingkatan EBP itu kan banyak tingkatannya ya, mulai dari yang terendah sampai yang tinggi. Nanti kita bisa pelajari di konsep EBP. Nah, kendalanya adalah yang paling bagus itu paling rumit statistiknya. Jadi mungkin di sini kesulitan dalam memahami analisa statistik yang menyebabkan kita kurang memahami maksud dari jurnal tersebut, sehingga jurnal yang bagus pun kita belum bisa mengambil kesimpulan apa sih maksudnya, intervensi apa sih, kemudian bagaimana sih pelaksanaannya. Ini yang kurang dipahami dalam penerapan EBP. Selain beberapa kendala di atas, EBP di Indonesia sulit berkembang karena ada
miskonsepsi antara orang yang satu dengan yang lain. Jadi apakah miskonsepsi EBP? Yang pertama adalah evidence itu untuk siapa? Jadi orang itu masih berpikir, kenapa sih harus ada evidence itu? Untuk siapa sebenarnya evidence itu? Mungkin kita lihat evidence itu untuk kepentingan pasien, karena kan yang mendapatkan pelayanan itu adalah pasien. Padahal sebenarnya evidence itu berguna juga untuk perawat dan institusi, karena dengan adanya pelayanan prima atau pelayanan yang terbaik berkualitas untuk pasien, maka pasien akan cepat sembuh, kemudian biaya pengobatannya juga berkurang, sehingga itu menguntungkan bagi perawat dan institusi kesehatan. Jadi evidence itu sebenarnya untuk kita semua. Kemudian ada lagi yang berpendapat evidence itu mahal, harus butuh ini, harus butuh itu. Kemudian kita kan harus kuliah pakar gitu ya, kita harus mengumpulkan conference, berarti membutuhkan biaya yang mahal. Sebenarnya untuk hal seperti ini memang perlu yang namanya juga ilmu, tentu harus membutuhkan biaya tersendiri ya, biaya tambahan. Tapi kalau conference atau perkumpulan atau istilahnya sebuah komunitas untuk mendirikan kritisi jurnal itu, hasil yang akan diperolehkan akan lebih baik daripada suatu biaya yang dikeluarkan untuk konferensi tersebut. Kemudian ada juga miskonsepsi, evidence itu mahal. Selain itu, evidence itu hanya teori. Itu kan hanya teori, apa bisa diterapkan itu? Apalagi kalau kita berbicara dengan orang-orang yang tidak mau membuka pikirannya ya, misalnya saja penerapan atau tindakan pembersihan luka, sudahlah, biasanya juga pakai iodin, dari dulu juga sembuh, pasiennya juga sembuh. Kenapa sih harus repot-repot mencari sumber yang lain dengan modern dressing misalnya? Itu kan hanya teorinya seperti ini. Nah, inilah yang perlu diatasi. Jangan sampai miskonsepsi ini membuat perawat itu enggan untuk melakukan EBP, tapi hanya melakukan intervensi berdasarkan kebiasaan saja. Nah, miskonsepsi seperti ini harus diatasi ya. Jadi kita harus mencari cara bagaimana mis ini bisa diselesaikan sehingga penerapan EBP itu semakin pesat dan semakin optimal. Oke. Selanjutnya, apa sih itu EBP? Jadi EBP itu merupakan sebuah tindakan yang teliti dan bertanggung jawab dengan menggunakan bukti yang berhubungan dengan keahlian dan nilai-nilai pasien untuk menuntun pengambilan keputusan dalam proses perawatan. Jadi evidence based practice itu suatu tindakan ya yang teliti dan bertanggung jawab dengan menggunakan bukti. Di sini artinya perawat tersebut bertanggung jawab untuk mengambil keputusan pasien berdasarkan bukti, berdasarkan penelitian yang sudah ada, berdasarkan sumber yang valid dan relevan tadi. Dan ini termasuk dalam tindakan yang bertanggung jawab karena harus melibatkan tadi kecerdikan antara pengamatan kemudian pengambilan kesimpulan dalam EBP yang akan diterapkan ke intervensi pada proses perawatan. Kemudian penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan ini bisa dilaksanakan di pelayanan kesehatan. Selain itu, ada pengertian lain dari EBP, yaitu penggunaan bukti eksternal, kemudian bukti internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Jadi nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya ya. Komponen EBP itu ada 3. Yang pertama adalah bukti eksternal, jadi ada bukti-bukti dari luar, kemudian bukti internal dari dalam, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan.
Nah, level-level EBP sendiri ada beberapa ya. Yang pertama adalah level 1. Jadi level 1 ini level yang paling tinggi ya. EBP itu jadi saat akan mengambil keputusan, dia mengambil beberapa sumber, yaitu penelitian meta-analisis dari RCT, multiple RCT, kemudian minimal 2 RCT pendukung intervensi, berarti dia penerapan EBP-nya dalam level 1. Ini sudah level tertinggi ya, karena kita tahu sendiri tingkatan yang paling bagus di penelitian itu adalah meta-analisis. Kemudian level 2, untuk level 2 ini minimal ada dia menggunakan referensi atau menggunakan penelitian itu minimal 1 RCT. Kemudian 2 hasil signifikan di klinis atau pendapat para pakar. Jadi memang diharapkan untuk memperkaya itu kita meneliti dengan level yang tinggi ya, jangan hanya penelitian yang sederhana gitu ya. Kemudian yang ketiga, level 3 adalah ada data dan bukti penunjang tapi lemah untuk dikategorikan meta-analisis, RCT atau multiple clinical series. Jadi ini level yang paling rendah. Sebenarnya dia ada data, kemudian ada penunjang, tapi yang digunakan untuk dasar penelitian itu tidak bisa dikategorikan di meta-analisis maupun RCT. Jadi ini seperti hanya deskripsi ya, tidak atau belum mencapai tingkat tertinggi yaitu meta-analisis dari multiple randomized control trial. Nah, bagaimana penerapan EBP saat ini? Tadi sudah disinggung sebentar ya. Kalau menurut pengamatan saya, EBP itu masih kurang dilakukan. Kita tahu sebenarnya EBP itu adalah dasar pengambilan keputusan klinis. Tetapi bagaimana penerapan di Indonesia? Untuk EBP di Indonesia belum berkembang dengan baik. Penelitian hanya dianggap sebagai tugas semata ya. Jadi bukan menyinggung ya, tapi bisa Anda lihat sendiri dan terutama introspeksi diri juga. Apakah mahasiswa keperawatan atau mahasiswa kesehatan itu sudah melakukan penelitian berdasarkan fenomena dan tingkat penelitian yang tinggi? Sepertinya saya belum melihat presentasi yang lebih di sini ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu melakukan penelitian hanya untuk menyelesaikan tugas. Makanya ya hasilnya akan seperti itu terus ya. Bagaimana kita bisa mencapai meta-analisis? Orang yang diteliti aja itu terus, yang diteliti deskripsi dengan alasan ya nggak apa-apa kan masih level 1 ya, jadi penelitian sederhana aja, yang penting selesai. Penelitian seperti ini aja susah selesai, apalagi sampai ke meta-analisis. Kemudian ada pendapat ya sudahlah, nanti penelitian yang kompleks itu, yang meta-analisis nanti saat sudah S2 atau S3, seperti itu ya. Kadang yang menyebabkan EBP di Indonesia itu belum berkembang. Maka di saat ini setiap mahasiswa perlu belajar bagaimana sih kita mentelaah jurnal, bagaimana kita memahami yang namanya jurnal atau artikel ilmiah, sehingga pada saat nanti bekerja bisa diterapkan. Diingat kembali tadi di depan ya, jangan hanya melakukan tradisi. Tradisinya adalah penelitian ya hanya deskripsi, penelitian ya hanya gambaran. Kenapa harus mencari penelitiannya lebih sulit, eksperimen atau tingkat yang RCT buat apa? Nah, ini saya harapkan bisa diubah ya tradisinya, sehingga mahasiswa itu penelitiannya lebih berkualitas. Baik, saya rasa pengenalan untuk sejarah hanya singkat saja ya, karena memang nanti untuk lebih
lengkapnya bisa di konsep EBP. Sebenarnya saya bisa menjelaskan sejarah konsep ini jadi satu ya, tapi harus dipecah-pecah karena agar lebih jelas. Jadi di sini saya jelaskan sejarahnya, kemudian nanti konsepnya, kemudian yang pertemuan selanjutnya adalah 7 langkah dalam penerapan EBP. Baik, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan karena kurang jelas, bisa di chat di forum diskusi. Nanti saya ingatkan lagi ya, untuk penilaian yang digunakan adalah daftar hadir, kemudian diskusi dan kuis. Karena kita tahu sendiri kondisi seperti ini, jadi kita full BCJ dan penilaiannya dari yang sudah saya sebutkan tersebut. Jadi silahkan untuk diskusi, forumnya dipenuhi, jangan sampai forumnya kosong ya. Sudah dibuatkan forum, silahkan diisi, nanti saya bisa amati dari situ. Mungkin slide-nya terlalu singkat sehingga kurang jelas, bisa ditanyakan di situ dan bisa diskusi. Jadi tidak hanya saya menjawab, bisa jadi A yang bertanya nanti B yang menjawab, berarti nanti dapat nilai plus semua. Oke, kalau sudah cukup tidak ditanyakan, langsung saja saya akhiri. Jangan lupa absensinya diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.